Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di saat ini marilah kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, di saat ini dalam kesempatan ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk ada dalam persekutuan denganmu. Bahkan pula Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan ruang dan waktu bagi kami untuk diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat dimanapun kami berada. Sehingga ketika Engkau menguasai hati pikiran kami, maka Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Ya Tuhan kami, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca dalam Perjanjian Baru, dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-21. Sekali lagi mari kita membaca bagian bacaan dalam Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tapi hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, shalom, damai di hati. Nah, tema perenungan kita di hari ini yakni tangan yang terulur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan dalam menjalani kehidupan kita. Keadaan-keadaan tersebut dapat membuat kita untuk jatuh atau kita mungkin berada dalam situasi-situasi yang tidak nyaman. Nah, saudaraku, jika hal tersebut dibiarkan untuk berlarut-larut, maka itu semua akan membuat kita terjerumus di dalam dosa atau akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, belajar dari bacaan di saat ini di mana dikatakan bahwa bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang keras kepala. Kehidupan dari bangsa Israel ini sebagai umat pilihan Allah memperlihatkan bahwa mereka telah menikmati keselamatan daripada Tuhan Allah sebagai bangsa pilihan, tetapi mereka menunjukkan ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan Allah, di mana akhirnya mereka harus mengalami penghukuman di tanah Babilonia. Kita tahu bersama ketika bangsa Israel hidup tidak taat, tidak menuruti apa perintah Tuhan, maka mereka menerima penghukuman dari Tuhan Allah. Mereka dibuang di tanah Babel. Nah, saudara-saudaraku, penghukuman itu bertujuan agar supaya umat Israel sadar dan kembali hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Tuhan Allah mau membuat umat Israel ini agar supaya mereka benar-benar melihat bahwa bukan berarti ketika mereka menjadi bangsa pilihan Allah, maka mereka bebas bertindak sesuka hati mereka tanpa memperhatikan apa yang diperintahkan,
apa yang dititahkan Tuhan untuk dilakukan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita tidak taat dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati dan merasakan seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, di mana ketika kita tidak taat, kita akan menerima penghukuman. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Allah umat Israel ini adalah Allah yang adil dan Allah yang sangat-sangat membenci perilaku umatnya yang berdosa. Namun, di tengah situasi yang sulit ini yang dialami oleh umat Israel ini, Tuhan Allah penuh dengan belas kasihan. Tuhan Allah berbelas kasihan kepada bangsa Israel, dan Dia mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan kepada mereka. Tangan Tuhan terulur untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Israel, umat yang berdosa itu. Sekalipun mereka keji, sekalipun mereka hidup dalam ketidaktaatan, tapi Tuhan menampakkan kuasa-Nya dalam kasih untuk apa? Memberikan pertolongan, memberikan penyertaan, memelihara kehidupan bangsa Israel. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini Paulus mengutip dari Yesaya pasal 65 ayat yang kedua. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Paulus mempertegas tentang penolakan yang dilakukan oleh orang Israel dan mengenai rencana keselamatan di dalam Tuhan Allah melalui karya keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang terulur itu dinyatakan melalui karya keselamatan Yesus Kristus, di mana Dia ditolak oleh orang-orang Yahudi yang tidak taat melakukan perintahnya. Karena itu, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mau mengingatkan kita, mengingatkan jemaat di Roma agar apa? Agar tetap berpegang teguh dalam iman, pengharapan, dan keyakinan bahwa di tengah situasi, di tengah keadaan apapun kita, tangan Tuhan selalu terulur dan siap menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Begitupun juga tangan Tuhan terulur untuk apa? Menyelamatkan umat Israel, menyelamatkan mereka dari segala kesesatan dan penderitaan yang mereka alami. Nah, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali ketidaktaatan dan sikap membantah mempengaruhi kehidupan keluarga kita setiap hari. Keadaan tersebut bisa terjadi karena adanya keraguan dan kekhawatiran serta kecemasan yang berlebihan dalam menantikan janji keselamatannya di dalam kehidupan kita, kehidupan saya, saudara-saudara. Terkadang ketika ada dalam situasi itu, iman kita mulai goncang, iman kita mulai terombang-ambingkan. Apakah benar Tuhan Allah akan menyelamatkan kita? Di manakah kuasa Kristus dalam kehidupan kita? Apakah benar kita telah menerima janji keselamatan itu? Tapi toh kenapa dalam kehidupan kita masih saja banyak pencobaan, banyak ujian, banyak tantangan dalam kehidupan kita? Tapi saudara-saudaraku, yang harus kita ingat melalui bacaan kita di saat ini, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa sepanjang hari tangan Tuhan selalu terulur dan siap untuk menolong kita dalam situasi apapun, dalam segala perkara kehidupan kita. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam kepekaan terhadap pertolongan yang selalu tepat pada waktunya. Nah, saudaraku, Tuhan Allah dapat menggunakan banyak cara untuk menolong dan menyelamatkan kita dari keterpurukan kita, dari berbagai macam situasi kesulitan yang kita hadapi
Di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga, suami, istri, bersama dengan anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, berjemaat, bermasyarakat, dengan rekan kerja, bahkan dengan siapapun. Situasi-situasi yang demikian mau diperhadapkan kita karena Tuhan tahu kita mampu untuk melewati itu. Dan Dia pasti akan mengulurkan tangannya untuk menolong dan menyertai kita. Nah, saudara-saudaraku, Ia juga dapat menggunakan pengalaman pahit kita agar kita belajar untuk memahami maksud dan rancangannya. Karena itu yakin dan percayalah bahwa tangan Tuhan selalu terulur dan siap menyelamatkan kita dari situasi apapun, dan dalam keadaan apapun kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau lagi menguatkan kami, membekali kami, mengingatkan kami, bahkan juga menasihatkan kami lewat firman-Mu di saat ini. Kami dikuatkan lagi, diingatkan bahwa Tuhan Allah selalu mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan, untuk memberi pemeliharaan dalam kehidupan kita, untuk memberi damai sejahtera, dan untuk memberi keselamatan kepada kita sepanjang hari. Oleh karena itu Tuhan, kadangkala ketika ada ujian tantangan, seringkali kami mulai terombang-ambingkan dengan situasi dan keadaan. Namun lewat firman ini kami dikuatkan lagi. Kami disadarkan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong dan merangkul kami yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Tuhan teguhkan iman kami, kepercayaan kami. Semua kami yang ada dalam gumul apapun itu, kiranya Tuhan uluran tangan-Mu yang akan melawat kami, yang akan menyatakan kuasa-Mu, dan iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin percaya bahwa Tuhan itu baik dalam segala perkara kehidupan kami. Tuhan Yesus, berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat kami Maranatha Paslatan. Tuhan senantiasa memberkati semua perangkat pelayanan yang ada. Para pelayan khusus, pendeta, bahkan pula penatua, diaken, kolom 1 sampai kolom 27, bahkan komisi-komisi BIPRA yang ada, bahkan komisi kerja, bahkan juga semua mereka yang memberi diri dalam kepelayanan di jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka, pakai mereka dalam setiap bakat talenta yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan pula Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga tim multimedia Jemaat Kami Maranatha Paslatan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberkati kehidupan mereka, sehingga dalam kerja pelayanan ini benar-benar melalui teknologi yang ada, Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi kehidupan seluruh anggota jemaat yang ada. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, bahkan sampai kepada orang tua kami, para lansia. Tuhan kiranya memberkati kehidupan setiap kami. Tuhan yang menjaga memelihara kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mau memberi diri dalam kepelayanan. Tuhan yang akan mengetuk setiap pintu hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kami, lewat kami terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu juga Tuhan, di tengah kehidupan jemaat kami, bahkan siapapun yang mengikuti renungan harian keluarga di channel YouTube ini, dengan latar belakang yang berbeda-beda, kiranya Engkau menghampiri setiap kami, Engkau melawat kehidupan kami, baik kami yang ada dalam keadaan tubuh yang lemah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang ada dalam kelemahan iman, mereka yang dalam keadaan yang rapuh, keadaan yang hati yang terluka, Tuhan juga melawat hati mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka. Dan senantiasa Tuhan Yesus bagi mereka yang
bergumul akan pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan juga sertai, Tuhan berkati, sehingga gumul yang mereka hadapi dapat mereka lewati. Dan tentunya ada pengharapan di dalam kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa kami yang juga mau kami topang di dalamnya, doa untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya kasih pertolongan Tuhan yang akan menaungi menyertai setiap tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan di saat ini boleh membekali dan terus menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara kemanapun saudara pergi dan berada, dan teruslah menjadi berkat. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap video-video yang ditayangkan di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, dan juga jangan lupa untuk di-subscribe sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati melalui setiap tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kami. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.